Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salman Al-Farisi di sini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidak sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, jelaskan bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Biasanya saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, jika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang sudah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya seringkali beranggapan bahwa siswa hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran saya selalu hanya terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher centered learning yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode yang bervariasi yang harusnya berpusat pada siswa. Saya tidak mempedulikan apakah siswa benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Fokus utama saya adalah lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sudah cukup banyak di setiap semester. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi atau memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan agar terwujud pembelajarannya yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodrat.
Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center learning. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Usaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan, perbuatan. Selanjutnya saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.